Ruame lho ya. Bertiga dari Ruame. Ini beneran Lynn Crosby ya? Ya, saya dibahas loh, Lynn Crosby. Enggak, karena beneran Mas Jagat. Kemarin tuh aku sempat berdebat dengan Mbak Rizka kalau ini adalah Kurt Cobain. Iya. Bukan Mas, iya sih, tapi namanya itu Lynn Crosby. Aku bilang, Kurt Cobain tuh ada band yang begitu. Iya betul. Bapak Jagat juga mengira itu adalah Kurt Cobain. Tadi saya tidak salah. Mbak Rizka. Aku tidak pernah berdebat. Kalau kita lagi berantem gara-gara ini bendera. Oke, kita tutup Lynn Crosby, kita masuk ke episode 2 malam hari. Betul. Ya wes lah ya. Soalnya di episode kedua ini kita mau ngebahas singlenya itu ya. Enggak, tadi kan kita udah janjian ya sebenarnya. Di episode 1 kita akan ngebedah lirik singlenya Lopan Jaya. Nah, karena kita banyak flashback reunian, tidak kebahas. Kita bahas sekarang aja. Kita bahas di episode ini ya. Betul, itu single 107 ya. Itu kenapa sih tiba-tiba 107 gitu? Nah. Kayak pasti banyak persepsi kan. Iya, Nah. gimana tuh? 107 itu adalah James Bond. tempat. James Bond. Tempat base camp kita dulu. Pertama kali terbentuknya Laupan tuh di sana. Di Serius? 107. Serius enggak ini kok? Nah, namanya Serius. Saking tahu sendiri ya teman-teman semuanya. Rico saking nggak pernah serius. Sampai nggak percaya. Enggak betul. Kok sampai nggak percaya? Straight banget tidak percaya itu. Hanya di sini saya serius. Di tempat lain saya tidak pernah serius. Enggak, tapi 107 itu nama apa? Nama rumah atau Iya, nama tempat? Tempat. Nama tempatnya di- 107. Di Nginden. Jadi ada satu studio tempat kita latihan. Oke. Misalnya itu boleh sebutin ya. Boleh. Boleh dong. Kita itu latihannya di Rakato. Rakato, Rakato deket, Rayang Inden 107. 107. Oh, Situ. Akhirnya kita buat single 107 itu berharap kalau Bali punya Popis, Jogja punya apa? Segitu. Ya ini ya, apa? Saidan. Berharap Surabaya punya itulah ibaratnya kayak gitu. Oke. Karena pada waktu itu kita sering banget nongkrong di trotoarnya di depannya Rakato. Depannya Rakato itu. Oh, jadi nongkrong di situ, nggak ngobrol juga sih. Bikin lagu. Bikin lagu, terus Ya. apa lagi? Mimi. Ini jahat. Ini jahat. Tapi emang di trotoar bener-bener trotoar itu. Oh, bukan di studionya ya? Bukan, di Enggak. depannya itu. Jadi studio itu kayak habis latihan terus kita bingung. Udahlah kita pakai kursi aja di pinggir trotoar. Oh, itu. pakai kursi-kursi juga. Iya. Biar ngeliat jalan, cari inspirasi, bro. Cari inspirasi. Sebenarnya dari cewek. Ngomong-ngomong ya berarti. Rasa-rasa ya. Tapi di situ tuh kayak banyak makanan enak. Iya, iya, Ada iya. di Makassar, bakso lewat, Iya, nasi iya. goreng kayak gitu. Ya sepanjang jalan Nginden tuh kan memang makanan juga kan. Ya itu berarti ngaruh sama liriknya ini ya? Enggak apa? Ngaruh sama liriknya ini. Ngaruh juga karena kita berharap kalau teman-teman yang mungkin sedang depresi Ya. atau mungkin kita kan nggak pernah tahu permasalahan orang ya. Mungkin Ya. ada orang yang diam yang dia senang tapi ternyata di dalam dirinya dia banyak masalah Betul, yang ya. merujuk pada bunuh diri. Nah. Kayak gitu loh yang Iya, aku tahu Ram, nggak usah Nggak nanti. usah. Temen kita juga itu. Berat kamu. Oke. Nah itu, jadi kita nggak pernah tahu dan kita mencoba untuk membuat tempat itu jadi tempat yang udah kamu datang aja kita ngobrol, kita ngobrol, ketemu sama kita ngobrol-ngobrol tanpa kita harus tahu permasalahanmu apa. Kita di sini senang-senang ibarat kayak gitu, pengennya tuh kayak gitu. Tapi kurang lebih dari liriknya itu sebenarnya ada beberapa linknya. Kayak di trotoar, Itu di timur Surabaya. Timur Surabaya, ngobrol bareng kami. Tapi kalau misalnya kamu tipe orang yang apa-apa kamu pengennya shortcut, jangan gombal ambil awak dewe lah, kayaknya nggak cocok dia kan. Mungkin kayak gitu Ya, kan. lebih kalau misal mau shortcut mending kan aja shortcut aja bunuh diri sih. Kumpul lah bawa diri sih katanya. Tapi Biar kayak ngerti kita ya. pernah, bahkan Monzi aja juga pernah kan kehilangan seseorang. Iya, iya, Seperti- iya. Mohon maaf ya, bukan kita membahas, tapi Iya, iya. itu adalah sebuah hal yang paling sedih dalam hidup. Betul. Iya. Kayak kita tuh nggak berhasil gitu loh, Iya. menyelamatkan orang tersebut. Bisa. Iya kan? Iya, iya. Nah itu beberapa temanku pada waktu buat lagu itu tuh ibaratnya buat lagu itu ada beberapa temanku yang mungkin dalam kejadian yang sama tapi tidak sampai bunuh diri. Bahkan ada teman-teman dekat kita itu orang-orang yang ada di situ tuh rata-rata semuanya pernah hampir bunuh diri. Ada di fase itu ya. Ada di fase. Bahkan di video klip ya si John namanya John itu Kamu sih ya, Tokoh yang cowoknya itu. model lamanya tuh ya. itu emang mau bunuh diri. Oh iya. Oh itu ceritanya Oh, dia iya. cerita. Cerita bener-bener cerita. Jadi Oke. nggak sengaja aku anterin pulang ibaratnya. Mas aku kayaknya udah selesai, aku mau mengakhiri hidup. Serius di jalan cerita. Tiba-tiba ngomong gitu. Tiba-tiba jadi ada permasalahan rumah tangga, apapun itulah kita ngeliat nggak seperti itu juga gitu jalan keluarnya. Kalau kamu bunuh diri, siapa yang kita cengin gitu loh, nggak ada. Tapi itu jadi pokok permasalahan utama ketika teman-teman yang ada di sekitarnya
care, nggak aware dengan hal itu gitu loh. Setuju. Akhirnya gitu lah. Onzi mungkin pernah melewati. Ya beberapa kali ya, mungkin kalau ada yang sebelumnya, personilku sebelumnya mungkin karena memang ya waktu lagi, ya temen-temen dari Riko juga ya, almarhum adikku dulu kan, karena memang ada serangan jantung segala macam. Cuman yang tadi aku bilang, temenku sama Rama itu memang keadaannya sama ya, sama kayak gitu Ya, aku tadi baru ingat gara-gara kayak pernah tahu ya bener. Iya. Dan itu kayak ngerasa kita jangan sampai lah. Dan kegagalan itu memang aku rasain karena sebagai teman, kakak, kayak aku harusnya bisa belum melarangmu untuk ngeri gak sih? Tapi sempat ngikutin Monzi kayak drop berapa lama gitu kan. Jadi kayak ngerasa ya itu yang tidak boleh terjadi di lingkungan kita, itu tidak boleh terjadi. Dan kamu sampaikan sama anak-anak Lapan Jaya itu di lirik 107. Soalnya kalau misal dengerin pertama kali mungkin para muda-mudi juga agak wah liriknya cukup bahaya gitu ya. Bisa dibilang cukup bahaya, ada kata-kata bunuh diri dan segala macam. Tapi ternyata di balik itu artinya sendiri itu cukup nice gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa penggalan lirik dari 107 yang penasaran untuk kita bedah langsung barengan sama Zombies Day. Mahkota Jagat Abadi Bersama Mahita. Juga gitu. Si penmu belum disebut. Aku mau balas Oke, ini kita akan ngebahas. Gimana, silakan dibacain lirik. Nanti teman-teman Lapan menjelaskan kenapa lirik itu ditulis kayak gitu ya. Karena ada beberapa kata-kata yang menarik banget kalau menurutku. Betul. Kita mulai dari ini yang pertama kali dinyanyikan tuh langsung refnya ya. Iya. Startnya, hai pemuda-pemudi yang ingin bunuh diri, urungkan niatmu temui kami. Di timur Surabaya di trotoar jalan, kau tak akan sendirian kumpulan orang berantakan. Nah, ini maksudnya kalau yang punya niatan untuk suicide itu ojo gumpul awake dhewe atau memang justru kalian sebelum kamu melakukan itu sih dulu ngobrol sama kita. Nah, iya. Kayak gitu. Karena kita lebih mencegah jangan sampai bunuh diri gitu. Cara terbaikmu apa Mas ketika ada teman-teman yang kayak gitu? Hanya menggoblok-gobloki aja atau gimana? Kurang keras. Sebelum aku menjawab itu ya, jadi Iya, kita sempat ada kejadian pada waktu itu latihan ya. Komunikator. Jadi pada waktu latihan ada kejadian entah itu bunuh diri atau apa gitu ya. Habis latihan. Ya. Habis latihan. Dekat 107 itu ada jembatan. Jembatan, betul. Ada kejadian di situ entah itu bunuh diri atau apa. Tapi rumor yang beredar ada bunuh diri. Oke. Hari itu juga kita langsung pergi dari tempat itu karena merasa gagal bahwa 107 ternyata masih belum bisa dijadikan tempat Musuh bro. Demi Allah, tanya dia. Langsung segitu deepnya ke Kita- kalian ya. Bener, setelah latihan, bunuh diri kayak gitu-gitu pada waktu itu. Kita pergi dari tempat itu, Pak. Sedih, bener-bener sedih, Pak. Karena kita bener-bener segitunya, ayo kita kumpul, jangan sampai kamu berpikiran seperti itu. Gak usah cerita, kumpul sama kita aja. Oh. Jadi pada waktu itu tuh kayak yang, sorry ya, Pak. Gak apa-apa, sorry. Jancuk, kita tuh gagal ternyata. Di 107 sedekat itu dengan jembatan itu, ternyata ada orang melakukan hal yang Suicide tadi ya. Suicide itu tadi. Dan kalian kayak nggak bisa Itu pergi ngapa-ngapain. hari itu juga kita ayo kita pergi ke tempat yang lain karena kita nggak bisa ngeliat itu gitu loh. Deket banget masalahnya, Moms. Iya. Deket banget. Akhirnya menghindari cerita bunuh diri itu Mas Jagat bunuh Riko sebenarnya gitu. Nah itu akhirnya cerita itu sebenarnya lebih ke mengajak teman-teman untuk tidak melakukan hal tersebut. Betul. Iya. Di lirik itu ya, di lirik yang Rap tadi ya. Jangan menantang Tuhan lah untuk hal-hal yang kamu akhiri kan pilihanmu bukan kehendaknya sebenarnya. Betul sekali. Dan aku juga suka ini kata di kalimat yang kau tak akan sendirian kumpulan orang berantakan. Maksudnya apa tuh? Kumpulan orang berantakan. Kalian menamai atau melabeli kalian ada orang-orang yang kami nggak sesempurna itu juga atau memang? Betul. Kami orang berantakan, cuman kita masih hidup. Wah anjing. Berarti kayak gitu. Seberantakan apapun, Seberantakan apapun harus hidup lah. Iya. Jadi jangan berpikiran bahwa kumpulan ini bukan kumpulan orang berantakan. Kita berantakan. Iya. Di Lustere. Tuh dengerin Ki. Kok aku nih? Kemarin ini baik gunting kuku. Tambah luka. Nilu. Cabutan umpan. Nilu. Tapi lebih aku sih pakai kertas gosok. Di sini. Suwi. Kertas gosok. Jadi pada akhirnya semua tahu bahwa lawan ini psikopat. Aku cabut umpan. Jadi kayak gitu ngasih tahu aja bahwa seberantakan apapun kita, jangan sampai kita melakukan hal yang Konyol Yes. itu. konyol itulah, Bos. Yes. Konyol dalam arti maksudnya bukan kita mengejek orang yang suicide itu konyol, Iya. tapi kita harus notice lah orang yang segera kita. Kasihan masalahnya. Iya. Kasihan malaikat. Nah,
itu kata-kata malaikat itu ternyata ada ditulis juga. Betul, dibaca. Ya, ini jujur aja aku pertama kali baca liriknya tuh kayak, wih, aku pikir dengan konsep punk rock itu ya liriknya seadanya yang memang benar-benar have fun, melawan apa ya, pokoknya unsurnya politik yang gitu-gitu. Biasanya gitu ya. Biasanya kayak gitu ya. Ternyata dari Bariska itu udah ngasih tau kalau ini cukup deep banget nih soal orang-orang sekitar yang memang menggampangkan hidupnya dengan ya udah endingnya, jalan keluarnya adalah dengan suicide gitu ya. Lanjut ya, Yes. sudah, jangan kasih repot Tuhan, sudah, waktu mati sudah ditentukan, jangan kau ambil tugas malaikat, berhentilah berpikir kalau tak punya teman, meski ku tak tahu berat masalahmu, berkumpullah saja dengan kami di sini. Dua yang pertama ini lumayan berat menurutku. Yes. Sudah, jangan kasih repot Tuhan. Terus ada lagi nih, jangan kau ambil tugas malaikat. Ini yang bikin Mas Jagat kan, yang bikin liriknya dari Mas Jagat. Kenapa kok bisa mengumpulkan kata-kata itu dalam Kok seberani itu juga ya? Iya. Dan menurutku tuh cukup catchy sih untuk lagu punk rock yang nadanya happy kan lagu ini. Nggak semuanya mendengarkan lagu ini benar-benar memperhatikan lirik baru ini serius. Tepuk tangan dulu. Banyak loh. Gila, dibahas di sini gila. Akhirnya puas saya, puas dibahas di sini. Kalau di podcast lain kamu juga ngomong gitu kan ke host ya? Enggak, baru ini pertama kali. Itu template standar gitu ya. Ketahuan gitu ya. Tapi enggak. Jangan kasih repot Tuhan itu maksudnya kamu mati itu kan udah ada Waktunya. Iya. Jadi jangan kasih repot. Akhirnya mungkin ya bahasa kiasannya adalah sudahlah. Nanti juga kamu nggak bunuh diri juga kamu pasti akan mati. Betul. Bahasa kayak gitu. Terus habis itu jangan ambil tugas malaikat. Malaikat sudah jelas malaikat penjagut nyawa. Sudah jelas tugasnya untuk mengambil itu semua. Jadi jangan kamu soal-soal mengambil nyawamu sendiri. Gitu. Bahasanya kan gitu. Bunuh diri kan mengambil nyawa sendiri. Kan jadi lewat urutannya. Lah ya makanya Masa sih ya? dulu ya. Gak sesuai absen. Tapi kurang lebih maksudnya itu kayak gitu. Jangan intinya Ya, bukan analoginya seperti itu. Analoginya kayak gitu. Jadi kayak udahlah kamu mau seberantakan apa, makanya kumpulan orang berantakan itu masih seberantakan apapun kamu pasti akan mati. Tunggu aja gitu. Apa sih yang kita Pilihannya adalah kamu tetap memilih untuk berantakan dan tidak memilih untuk bunuh diri. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, kamu hidupku diperbaiki. Oh iya. Betul sekali. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Seberantakan apapun kita. Labo. Nggak saja. Seberantakan apapun kita. Enggak. Selama kita tidak mengambil langkah yang mungkin tidak diperbolehkan di masing-masing agama kita Betul. Ya udah tunggu aja Tuhan mau berkata apa nanti. Ikutin. Kalau kita hidup apa sih yang ditunggu? Apa sama tuh? Mati ya. Asik. Ikut cerita tapi bener banget jodoh. Karena jodoh mati rezeki di tangan Tuhan. event organizer bro. Mati Tuhan yang kan? make. Tuhan yang make kan. Berarti kurang satu kalau event organizer. Apa tuh? MC. Wah, Oke. ternyata sedalam itu ya. Walaupun Betul. kalau misalnya dibedah sampai akhir liriknya juga kurang lebih penyampaiannya sama. Betul. Cuman yang memang menurutku menarik sekali untuk dibahas adalah verse dan refnya itu tadi. Dan menurutku juga cukup pas di liriknya ini loh. Meski aku berhentilah berpikir kalau tak punya teman, meski aku tak tahu berat masalah. Jadi kayak mereka juga gak mau ngejudge gitu loh. Mau masalahmu apa, sebetulnya gak bunuh diri gitu kan. Iya, aku seneng di video klipnya tuh si siapa yang jadi modelnya tuh. Betul. Disadu teman daerah Iya. Dan for information kita buka dan itu kejadian nyata. Emang seperti itu yang dialami dalam Memang hidup. seperti itu yang dialami. Dan pasangannya memang beneran jalan sama orang lain yang lebih berduit ini. Disadu temenan besar. Yang di highlight itu ya. Disadu sanor ya. Oh my Masih kira. God. Memang harus mendalami sih Iya, video mendalami. klipnya. Iya, jadi buat para muda-mudi yang memang penasaran sama lagu 107 dari Lawan Jaya di YouTube sudah ada. Yes. Ya guys, kalau gitu kita berdua pamit ya. Ini seru banget ya, Rifki Mozi pamit. Kembali ke Mama dan bersama kamu. Lawan Jaya everybody.
Oke, lagu selanjutnya kalau